Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a bihudah. Hadaratil muhtaramin, ashabal fadilah, sadatil ulama wal masyayikh, pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Ansor, Pagar Nusa, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, para pejabat pemerintah yang hadir, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyuhal huduril karim. Alhamdulillah saya bisa silatul arham dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini ala barakatillah, manfaat maslahat bagi kita semua yang hadir. Kita ini sesungguhnya kaya raya. Kita ini para ulama, terutama ulama pesantren, para ulama Nahdlatul Ulama, semua orang itu orang kaya raya. Kaya dengan apa? Pertama, as-sarawatul ijtimaiyah, kapital sosial, modal masyarakat. Bayangkan panjenengan rawuh ke sini tidak terpaksa, tidak dorong-dorong, tidak dibayar, tidak dibuat tekanan, tapi kita semua rawuh ke sini ibtigha amardhatillah. Gimana? Ini harus dipelihara, memelihara, membimbing, merawat as-sarawatul ijtimaiyah, sosial capital, yang tidak bisa dimiliki oleh ormas lain. Sulit mengumpulkan orang sebanyak ini di luar NU, di luar kiai pesantren, tidak mudah, kecuali dibayar menowo. Bayar baru mau, baru kita nggak dibayar. Ini harus dikembangkan, dirawat dan dipupuk. Kita harus mempunyai rasa tanggung jawab meneruskan apa yang telah dimulai oleh leluhur kita. Wajib hukumnya. Bayangkan kalau santri di sini jumlahnya 100 saja, misalkan 100 apalagi sampai 1000. Santri satu punya 2 orang tua, ayah dan ibu. Berarti kita bisa memanage 300 orang. Santri satu nanti akan punya mertua, punya istri dulu, punya istri, ayah ibu mertua. Sudah 300 lagi, sudah 600 orang itu. Belum syukur-syukur bisa membawa pamannya, pak D-nya, kakaknya, adiknya, semua menjadi kekayaan. Terus terang saja, ini merupakan kekayaan Nahdlatul Ulama yang tidak dimiliki oleh ormas lain. Hanya saja saya sendiri, saya sekarang kan bodolan ketua PBNU, bodolan. Selama 11 tahun
belum mampu, belum berhasil mentanzim, mentadbir kekayaan yang sangat luar biasa berharga ini. Belum mampu. Bagaimana memanage, mentadbir, mentanzim kekayaan sosial kapital. Alhamdulillah, ini merupakan kebanggaan kita semuanya, harus disyukuri. Wa syarrul alami nadzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat quruda. Sejelek-jelek orang kalau hanya mengandalkan leluhurnya, mengandalkan kakek, keturunan siapa dia, saya keturunan A, Ba sopolah, saya keturunannya Raden Kanjeng Bendoro Tumenggung, tapi ente sendiri tuh loh gak mutu, gak ono mutu, dia gombal. Ini gombal serbet meja, serbet WC. Ente sendiri gak ada apa-apanya, gak mempunyai kelebihan apa-apa. Ilmunya tak amale, tak perjuangannya, tak akhlaknya belas, tak pengorbanannya tak. Itu sejelek-jelek orang yang hidup di atas bangkai-bangkai leluhurnya. Paham betul? Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi, sebaik-baik orang mempunyai luhur yang mulia, agung, luar biasa. Beliau sendiri membangun keagungannya. Gus Dur membangun kebesaran dirinya, mewarisi kebesaran bapaknya Kiai Wahid Hashim. Wahid Hashim mewarisi kebesarannya Mbah Hashim. Ini namanya Al-Karim Mubnil Karim Mubnil Karim. Paham boten? Sekarang kalau ada pesantren atau NU atau madrasah, dulu NU cabang sini hebat dulu, pengurusnya macan-macan. Dulu pesantren ini dulu hebat, kiainya, ustadznya macan-macan, hebat-hebat. Sekarang bubar, sepi. Itu berarti macane wis dadi monyet. Jadi idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usuda musikhat quruda. Kalau ada satu daerah cabang NU tah wilayah NU tah MWC NU, pesantren, madrasah, majelis taklim, dulunya hebat, kiainya macan, sekarang kok sepi, malah bubar, malah berarti macan-macannya sudah menjadi monyet, berdosa, mengabaikan kekayaan yang sangat luar biasa. Laisa minna man lam yatamma bi amrina, bukan umatku kalau tidak peduli dengan masyarakat, bukan umatku kalau tidak peduli agamanya masyarakat, akhlaknya masyarakat, pendidikannya masyarakat, bahkan kehidupan ekonominya, sosial, kehidupan sosialnya. Mari kita peduli dengan itu semua. Tidak boleh kita cuek, karep-karep mukono, mau sholat apa orang, karep-karep mukono, akhlaknya baik apa hancur, karep-karep mukono, melarat apa kelaparan, bukan urusan saya. Gak boleh, gak boleh. Kiai
ngendikan kados ngoten mboten kenging. Yai harus selalu memelihara umatnya. Paham nggih? Yang kedua, kita kaya dengan as-sarawat tsaqafiyah. Kita ini kaya dengan warisan peradaban, ilmu pengetahuan. Renungkan Pak, renungkan, dipikir nggih, direnungkan. Islam itu datang dari Mekah, Madinah, dari daerah yang pedalaman jahiliyah, padang pasir, biadab masyarakatnya. Tapi dengan datangnya Islam Al-Quran melahirkan tokoh-tokoh ulama, cendekiawan, intelektual yang luar biasa. Dan yang menarik Pak, yang menarik, kebanyakan ulama hebat itu bukan dari Arab. Menarik itu. Ada dari Arab juga ada, kebanyakan bukan dari Arab. Yang menggagas, ngarang ilmu nahu, grammar bahasa Arab, mubtada, khobar, fa'il, maf'ul dan seterusnya, bukan orang Arab, orang Ajam, Persi. Imam Amr bin Qumbur atau Imam Sibaweh, orang pertama kali menulis tentang ilmu nahu, menggagas grammar bahasa Arab, namanya Alkitab 5 jilid. Saya punya kitabnya. Imam Sibaweh bukan orang Arab. Paham mboten? Asal mulanya ada orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan Rasulullah pun juga tidak melindungi orang musyrik. Yang benar itu. Allah dan Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Wa rasulah. Kalau wa rasulih, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah baca wa rasulih. Itu hanya beda lih karolah. Ataf namanya. Beda ataf dikit aja, salahnya udah besar. Bahaya. Maka lahirlah ilmu nahu. Orang Arab waktu itu gak ngerti Pak. Mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, bukan ngerti orang Arab. Paham boten? Tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Kepentingan ekonomi, kepentingan kelompok, kepentingan suku. Maka beliau Khalifah Umar memanggil ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bisa tidak bikin metode menseleksi informasi, mana yang benar, mana yang setengah benar, mana yang salah? Insya Allah 1 minggu jadi. Lapor Khalifah, sudah jadi ilmunya. Apa namanya? Mustalahil hadis. Hadis itu bisa dianggap sahih kalau memenuhi 4 syarat. 1, antara murid dan guru muttasil, jumpa. Jadi kalau saya ngomong kata Mbah Hasyim Asy'ari, itu enggak sahih itu, karena saya enggak ketemu. Jadi kalau saya ngomong kata Gus Dur, itu sahih kalau saya ketemu. Yang kedua, si gurunya, si
dobit, cerdas, hafalannya tidak pernah lupa, tidak pernah keliru hafalannya. Yang ketiga, gurunya thiqah, tidak pernah melakukan hal-hal remeh yang menjatuhkan martabat, seperti nyolong sendal di masjid, contohnya itu. Gurunya tidak pernah nyolong sendal masjid. Yang keempat, adil. Kalau syarat 4 ini cukup, hadis dianggap sahih. Kurang syaratnya 1, turun, namanya hadis hasan. Kurang 2, namanya hadis dhaif. Dhaifnya maqtu', munqati', mauquf, mu'allal, mursal, dan seterusnya. Itu yang menggagas ilmu itu bukan orang Arab. Dan sekarang ilmu itu sudah tidak diminati oleh para mahasiswa udah. Tahu mateng saja nih, Rohul Bukhari pasti sahih, Rohul Muslim ya sahih, tahu mateng itu. Padahal ngambilnya dari kalender, bukan dari kitab Bukharinya, bukan. Hadis ini sahih, Rohul Bukhari. Jilid berapa Pak? Ustadz, jilid berapa? Juz berapa itu? Halaman berapa? Aduh, saya ngambilnya dari kalender. Dari awal ngomong dari kalender, nggak usah Rohul Bukhari. Tanya pada orang Kristen, bukan menghina, kalau bukan menghina, bukan. Silakan tanya pada romo pendeta, ada enggak di Kristen itu metode menseleksi berita, sehingga Bible itu mana yang benar, apa dasarnya, mana yang kurang benar, mana yang tidak benar sama sekali, apa dasarnya? Gak ada, gak punya metode itu. Hanya di Islam. Islam pun hanya pesantren yang harus mendalami ilmu ini. Di luar pesantren juga gak doyan, capek-capek, tahu mateng aja deh. Rohul Bukhari sahih. Ada lagi Mushaf Utsmani, mushaf yang ditulis atas perintah Khalifah Utsman, resmi itu, yang lain dibakar. Mushaf yang lain yang ada di kota-kota Kufah, Basrah, Baghdad, Damaskus bakar. Yang resmi 1 yang diresmikan oleh Khalifah Utsman, yang disebut Mushaf Rasm Utsmani. Kulo gak ada fotokopi Mushaf Utsmani, kulo gak ada fotokopinya. Tapi saya nggak bisa baca, titik saja nggak ada. Coba ba, ta, nun, ya, gak ono titike. Ayo bisa bedakan gak itu? Jim, ha, kho, ora ono titike. Saged maca jenengan? Kalau sahabat apal Quran semua, nggak butuh tulisan. Sahabat Nabi apal Quran semua, nggak butuh tulisan. Kayak kulo apal kulhu, apal falak nas, nggak butuh tulisan. Saya nggak butuh tulisan. Jenengan apal kulhu mboten? Butuh tulisan? Mboten. Tulisan itu kan untuk orang yang nggak hafal kayak kulo niki. Nah, setelah umat Islam semakin bertambah melebar, tidak mungkin mereka bisa baca tulisan Mushaf Utsmani karena nggak ada titiknya. Maka pertama kali yang menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, memberi titik pada huruf, namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59 Hijriah. Beliau wafat tahun 62. Sudah ada titik, mulai gampang, mulai gampang. Masih juga kesulitan. Kebanyakan orang juga masih kesulitan. Maka ada seorang ulama namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, tahun 170-an lah.
menggagas syakl, fathah, domah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun, baru itu. Gampang maca Quran wis ono titik ono harokate. Tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar. Nyuwun sewu, nyuwun pampunten. Orang Banyumas sampai sekarang ya. Innallaha wasingun ngalim. Dan nyebut nami kula Kiai Sangit Ngakil. Insyaallah. Orang Banyumas, Purwokerto, Banjarnegara, Purbalingga. Maka ada seorang ulama mempunyai ilmu, menggagas ilmu, memperbaiki baca Quran, tajwidi tilawatil Quran. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Alhamdulillah sekarang mushaf kita sudah ada titiknya, ada harokatnya, ada ilmu tajwid, idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalam, mad lazim, mad tabi'i, huruf halaq, huruf dan huruf mad. Tinggal mari kita rajin baca Al-Qur'an. Pun enak pun sadiki mun. Tiga ulama tadi Pak nyun sewu niki jenengan sumerep. Tiga ulama tadi itu Abul Aswad Du'ali, Khalid bin Ahmad Al-Farhadi dan Abu Ubaid Qasim bin Salam bukan orang Arab, orang Ajam, darahnya darah Persia, bukan darah Arab. Paham boten? Hebat, mukjizatnya Islam itu mukjizatnya Islam itu luar biasa. Ada lagi orang yang meneliti, menganalisis keindahannya Quran dari sisi maknanya, bagaimana konten makna dalam Al-Quran yang sangat luas, yang sampai hari ini dan sampai yaumil qiyamah tidak akan habis kandungan-kandungan Al-Quran kalau mau dipahami. Temuan-temuan baru juga terjadi bagi seorang ilmuwan, para ilmuwan di Amerika, di Eropa, kebenaran Al-Quran, menjumpai planet, bintang yang isinya api semuanya, sudah ada di Quran. Baidang syaqqatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Menjumpai ada lagi planet, bintang yang ada suara orang mukul, tok tok tok. Itu suara apa itu? Tapi di Quran sudah disebut was-sama'i wat-tariq, at-tariq. Ada lagi, walhasil konten Al-Quran tidak akan habis ila yaumil. Maka lahirlah ilmul ma'ani, cara memahami makna Al-Quran. Yang kedua, bagaimana metode cara memberikan pemahaman Al-Quran, berikan pemahaman pada pembaca. Caranya luar biasa, mudah, masuk akal, dengan kisah, dengan dongeng, bukan dongeng kosong, bukan, dengan tarikh, dengan amsal, misal-misal, maka lahirlah ilmul bayan. Ada lagi menganalisa redaksi Al-Quran yang luar biasa. Ada metafor, ada kinayah, ada isti'arah. Lahirlah ilmul badi'. Tiga ilmu itu dinamakan ilmul balaghah. Yang menggagas ilmu itu sastra bahasa Arab, bukan orang Arab. Imam
Amr bin Ubaid, wafat tahun 132 Hijriah. Nah, di pesantren juga harus didalami ilmu balaghah. Ini sudah ilmu yang orang lain sudah nggak doyan ini, nggak doyan. Ngapain memahami kesusastraan bahasa Arab? Nggak kober, sudah nggak kober. Cepat lulus, cepat jadi pegawai negeri. Konten nggih? Cepat lulus, cepat jadi pegawai negeri atau jadi pejabat DPR, cepatlah. Sama sekali bukan mengembangkan ilmu pengetahuan, hanya akan mencari selembar kertas ijazah yang itu bisa untuk membangun karirnya, liajil martabah, liajil jah, liajil dunia, dan seterusnya. Alhamdulillah kalau di pesantren talabul ilmi lil ilm, cari ilmu ya untuk ilmu, bukan untuk ijazah. Pertama kali cari ilmu barangkali tidak ikhlas, boten li ta'ala, boten. Tapi nanti nek wis alim menjadi li ta'ala. Talabtul ilma la li ajlillah fa abal ilmu illa yakuna lillah. Kata Ghazali, waktu saya belajar ilmu pertama ora lillahi ta'ala, ora, tidak karena lillahi ta'ala. Tapi setelah mendapatkan ilmu banyak, ilmunya sendiri itu loh tidak mau kalau tidak lillahi ta'ala. Kalau alim tapi kalau banyak ilmunya tapi kalau setengah-setengah ya mbuh. Paham betul? Nah, ini namanya as-sarawat tsaqafiyah. Ada lagi di pesantren kitab Fathul Mu'in, kitab kuno karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebar itu provinsi Kerala, India Barat. Orang Arab bukan, orang India. Dalam kitab Fathul Mu'in macan rodo angel macan ini. Kalau di Boyo ujian masuk Tribakti baca Fathul Mu'in di Boyo itu. Aslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u dharri ma'sumin musliman kana aw ghairu muslimin bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujur tamrid. Pasal ini menjelaskan bab jihad, tentang jihad. Jihad bukan ngebom, jihad bukan bunuh diri, bukan. Jihad ada 4 macam, hukumnya fardu kifayah, minimal sekali dalam setahun. 1, jihad first number, nomor setunggal, itsbatu wujudillah. Dalam syaratnya kitab I'al Talibin ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Yang pertama adalah para kiai, pengurus NU harus mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dengan iman yang berdasarkan argumentasi-argumentasi. Bukan hanya iman ikut-ikutan, iman berdasarkan hujjah, argumentasi baik tekstual maupun rasional. Paham boten? Nek kula takon panjenengan, Allah ada tidak? Jawab yang keras. Allah ada tidak? Kata siapa? Kata siapa? Jere sopo? Jangan jawab jere kiai. Jangan bilang kata ustaz, kata guru. Mosok wis tuwa wis mati masih katanya. Karena bocah cilik pantas kata ustaz. Allah itu ada, punya 20 abda ubis.
Kalau kalau saya udah akan mati gini, jenengan kalau umurnya 70 kalau ini, udah 72 tahun saya ini umurnya. Besar mati ngene iki, masih katanya. Maka itsbatu wujudillah artinya kita harus beriman dengan keyakinan dari kita sendiri. Allah ada tidak? Ada. Kata siapa? Kata saya. Ayo sekali lagi saya tanya, Allah ada tidak? Kata siapa? Itu namanya keyakinan namanya. Tuwek masih katanya. Dia putus, dia cicit, buyut masih katanya. Ya Allah. Bocah cilik pantas, sudah cilik kata guru, kata ustaz. Jenengan wis tuwek ngoten, bukan sepuh-sepuh. Kata saya. Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah sanes. Kata siapa? Ah gitu. Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah betul. Kata siapa? Ah gitu. Ada makhluk namanya malaikat, percaya betul? Kata siapa? Ada hidup setelah dunia namanya hidup akhirat. Ada surga neraka, ada pahala, ada siksa, ada balasan lah. Percaya betul? Kata siapa? Ada takdir Allah, sugih melarat, pangkat rendah, dhuwur, mulia orang mulia, sukses gagal, semua tidak keluar dari koridor qada illa wa qudratih. Percaya betul? Kata siapa? Itu loh, itu namanya iman namanya. Dari hati. Tuh. Jihad nomor 1 harus tidak bosan-bosan, tidak berhenti-berhenti, tidak mengenal lelah, memantapkan imannya masyarakat. Itu jadi pertama itu. Ajak masyarakat paham betul tentang tauhid. Yang kedua, iqamatu syariatillah. Waktunya singkat nih, kalau ada waktu panjang saya keterangkan dalil nakli dan dalil akli, panjang itu. Nomor 2, iqamatu syariatillah, mengajak masyarakat melaksanakan perintah Allah. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji, zakat kalau memang kewajiban, haji kalau mampu. Iqamatu syariatillah, iqamus sholah. Kenapa enggak amalus sholah, mengamalkan sholat? Kenapa mendirikan? Kok enggak ada sholah, menunaikan sholat? Kok kenapa enggak itu? Kok malah iqamus sholah, membangun, mendirikan sholat? Apa artinya itu? Kenapa itu? Gimana artinya? Artinya bapak sholat, istri sholat, anak sholat, mantu sholat, tetangga sholat, sa-RT sholat, sa-RW sholat kabeh, kelurahan sholat kabeh, kecamatan sholat kabeh. Itu namanya iqamus sholat. Paham boten? Panjenengan sholat, istri nggak sholat, belum iqamus sholat. Panjenengan sholat, istri sholat, anak nggak sholat, belum iqamus shalah. Paham nggih? Itu mari jihad adalah kita meningkatkan, memajukan, mengembangkan amal-amal syariat Islam, perintah-perintah Allah. Minimal yang rukun-rukun lah, minimal sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji. Syukur liane, syukur liane. Wal qitalu fi sabilillah. Jihad adalah kalau kita diserang, kalau kita didatangi musuh akan menghancurkan kehidupan kita, wajib semuanya, semua, bukan hanya tentara. Bukan hanya tentara, kita pun wajib melawan kalau ada orang akan menghancurkan Indonesia ini. Paham betul? Ya, nomor 1 tentara, tapi kalau bukan tentara,
yang merusak lingkungan, yang bikin gara-gara bikin ribut di tengah-tengah masyarakat yang lagi tenang-tenang ini. Bukan hanya polisi itu, di samping polisi kita juga semuanya, terutama pengurus NU, kiai-kiai, harus siap mempertahankan kesatuan persatuan Indonesia ini. Ini wajib nih. Kalau memang kita diserang, terancam, kita harus melawan. Itu wajib. Kalau tidak diserang ya tidak. Lagi aman-aman saja begini mosok ngebom. Soalnya nang di Qur'annya sama, perintah sholat dengan perintah perang sama fi'il amarnya. Aqimus sholat dengan waqatilu fisabilillah. Perangilah orang kafir dengan dirikanlah sholat, podok perintahnya. Bagi yang tidak ngerti usul fikih, kalau hanya terjemahan tekstual dikira sama perintah itu enggak. Perintah sholat adalah amrun am, perintah umum, sopo wae, kapan wae, di mana nang di wae, wajib sholat 5 waktu. Perintah perang kalau lagi perang, paham boten? Kalau nggak lagi perang ya mau ngebom Afghanistan itu, rumah sakit dibom, sekolah dibom, pasar dibom, lagi sholat Jumat dibom, lagi maulid Nabi dibom, presidennya hafal Quran, Burhanuddin Rabbani dipateni, kafir, antek Amerika. Ada perempuan lagi nyanyi, dibunuh, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, ini orang haram. Afghanistan itu, Pak. Sampai sekarang belum selesai. Perang saudara sudah 40 tahun lebih Afghanistan. Padahal hanya terdiri dari 7 suku dan 100% Muslim. 97% ahli sunnah, 3% syiah. Perang saudara sudah 40 tahun lebih di Afghanistan itu. Ya Allah. Padahal dulu banyak ulama hebat. Imam Hambali dari Afghanistan, Imam Baqillani Afghanistan. Ya dulu sih nggak Afghanistan ya, semua Persia gitu aja. Tapi aslinya kalau sekarang petanya Afghanistan. Terus wadaf udharari ma'sumin musliman kana au ghaira muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Nomor 4 jihad adalah memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik, bukan penjahat. Orang yang baik-baik, bukan penjahat, bukan pembunuh, bukan pengedar narkoba, bukan bos judi, bukan bos pijat. Harus dilindungi. Musliman kana au ghair muslim. Muslim atau Kristen, Buddha, Hindu, asalkan baik-baik perilakunya, harus mendapat perlindungan. Itu kitab Fathul Mu'in, Pak. Kitab Fathul Mu'in, kitab kuning yang diajari oleh kiai di pesantren. Kiai ini nganggunya sarung, kadang-kadang nggak pakai celana dalam, tapi wawasannya luas sekali, pandangannya luas sekali. Fathul Mu'in. Orang yang baik-baik Indonesia lah. Asal orang itu maksum, man asamal dimahum wa amwalahum. Asal maksum, bukan penjahat, harus dilindungi. Dengan apa perlindungannya? Bil it'ami, cukup pangan. Semua yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus kenyang semua, tidak boleh ada yang lapar. Itu jihad itu. Kalau ada mati karena tidak makan, semuanya pojok gunung. Daerah apa namanya? Lupa.
muslim atau non muslim, mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Nomor satu yang dosa bupati, nomor dua ketua DPRD, nomor tiga Kapolres, nomor 14 ketua NU, nomor 14 itu dosa, nomor 20 kita kabel lah, dosa semua ini. Itu segitunya tuh. Jadi di pesantren kitab kuning luar biasa ini. Bagaimana pandangan kitab kuning terhadap kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, luar biasa. Bukan hanya membahas rukun wudhu, rukun sholat mawon, tapi membahas ini juga. Dengan makan yang bergizi, jangan sampai makannya bikin penyakit. Ampas kelapa, santannya udah diambil masih dimakan ampasnya. Apalagi sego goreng, tapi sego goreng sorong dino wis buang. Nasi kalau 2 hari buang. Makan nasi goreng, nasinya anyaran itu masih panas-panas, digoreng itu enak banget itu. Nasi mambu wis basi rong dino digoreng, dikasihkan ke cucu panjenengan, deder otaknya bakal. Paham betul? Ya, ampas kelapa, orang Cirebon banyak yang makan launya ampas kelapa. Santannya wis diperes, ampasnya masih dikei mecin, garam, tomat, apalagi cabe, dimakan oleh cucunya, deder otaknya bakal. Masya Allah. Ayo makan yang baik, yang bergizi. Wal iksa'i dan pakaian. Orang yang baik-baik, muslim atau non muslim, harus memiliki pakaian yang cukup. Agama Islam mengharuskan kita sholat dengan pakaian yang suci. Artinya tidak mungkin kita hanya punya sarung satu, baju satu. Kalau sarung satu, pergi ke pasar, ke kuburan, ke comberan, nyirami WC, terus masuk masjid, sarungnya gak ganti itu. Harus ganti sarungnya. Maka orang sholat tidak sah kalau nggak suci. Berarti orang Islam harus punya sarung minimal 7. Baju pinten? Baju 7. Kaos dalam, celana dalam, kopiah, sandal. Maka agama Islam sangat menekankan kesucian pakaian dan tempat. Ojo ngantek musolane kotor, baunya pete, jedingnya kosong, dibuka bolong, lantainya kuning. Yang nggak kuning cuma bekas 2 kaki itu, tapak 2 kaki yang nggak kuning. Lantainya kuning, musolanya kecil, tikarnya sobek, lampunya 5 watt, imamnya teko, sandalnya lili, sarung cap gajah duduk, baju kokoy rong wulan durung diganti, durung tahun suci, minyak wanginya misik, masya Allah, kopiahnya hitam campur coklat, menyedihkan. Kanjeng Nabi Muhammad SAW melarang orang yang baru saja makan berambang bawang merah jamak di masjid. Orang yang baru saja makan berambang jangan sholat di masjid. Apa itu artinya? Bagaimana Rasulullah menjaga keharuman, keindahan di dalam masjid. Kanjeng Nabi mboten semur pete, yang semur pete, contohnya pete yang mboten berambang contohnya. Waktu itu nggak ada pete memang. Sampai sekarang di Arab nggak ada pete. Apa artinya?
Artinya ketika kita masuk masjid, pakaian bersih, bau harum. Monggo, ayo kita perbaiki masyarakat kita dengan memperbaiki ekonomi kita, perbaiki taraf kehidupan kita. Monggo dipikirin bareng-bareng. Wal iskani, dan rumah, muslim non muslim, asalkan orang baik-baik, harus semuanya punya rumah. Itu konsep Fathul Mu'in ini Pak, konsepnya Fathul Mu'in. Berusaha kita putih lah, kita kuning mawon pun. Wathamanid dawai, pemerintah pun ada program perumahan rakyat KPR. Pangan pun ada Bulog. Sebenarnya seharusnya Bulog sudah menjamin perut rakyat agar mampu beli beras semuanya, beli minyak goreng, beli gula. Kadang-kadang prakteknya mboten ngoten nggih. Mboten ngoten nggih. Wayahe panen impor beras, petani nangis harganya murah. Wayahe paceklik malah mboten impor beras. Semuanya impor. Garam pun impor. Garam sing kangge dahar teng meja. Kalau garam yang ada di sini itu hanya layak untuk tambahan pupuk itu. Kalau garam yang di dahar bukan dari dalam negeri, dari luar negeri. Minyak goreng dijual ke luar negeri, kitanya kehilangan. Krisis minyak goreng. Permainan kotor seperti itu masih berjalan di kita ini. Malah tambah nemen, malah tambah nemen. Zaman Pak Harto korupsi hanya kroni-kroninya. Sekarang yang korupsi dari presiden sampai, bukan presiden Prabowo, bukan presiden Prabowo, bukan, dari pusat sampai ranting, bupati, DPR, pejabat, ketua takmir masjid dulu korupsi, masya Allah. Kepala madrasah korupsi. Terjadi buatan. Pak Harto yang korupsi cuma orang-orang tertentu, nggak ada DPR korupsi, nggak berani, nggak ada bupati korupsi, nggak berani, yang Pak Harto. Wathamanid dawai, dan harga obat-obatan, harus mampu beli obat kalau sakit. Wa ujratit tamrid, mampu membiayai kesehatannya, ronsen, operasi, endoskopi, dirawat rumah sakit, harus mampu. Itu artinya apa? Ya pemerintah sekarang sudah ada BPJS, termasuk salah satu upaya agar kita semuanya mampu berobat. Hal-hal inilah yang harus kita pahami, bahwa kitab kuning yang di pesantren kalau kita amalkan masih relevan, masih nopo, masih manfaat untuk zaman saiki, walaupun kitabnya wis kuno. Ada lagi kitabnya kecil karang Syekh Ahmad Zaini Dahlan, namanya Ja'a Zaidun. Di situ ada 2 bait syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki bi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun asyun sawa. Di pesantren bacanya gini, Zaidun utaiman Zaid iku atawil wonge dhuwur, al-abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak keman Malik, fi baiti nang jero omae, bil amsi wingi kana mutaki tetongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok,
lawahum bengko akan golok sapa zat ing golok faltawa mongko dadi bengko apa golok. Paham mboten? Paham mboten? Ternyata itu sangat luar biasa agar kita mampu berpikir objektif, agar kita mampu berpikir objektif. Kita mau milih bupati, kita mau milih ketua NU, milih ketua PKB, pilih dengan objektif, bukan hanya karena turunan sopo, anaknya sopo, yang betul-betul punya kapasitas, yang kemampuan yang luar biasa, yang memang mumpuni, baru kita pilih. Walaupun anaknya siapa saja, nggak usah lihat bapaknya siapa, agar objektif. Itu artinya Zaidun esensi, at-tawilu quantity, al-abyadu quality, Ibnu Malik relasi, bil amsi fi baitihi place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biyadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Paham betul? Ini artinya luar biasa ini. Kalau kitab kuning itu Pak, kitab kuning Pak. Siapa itu? Oh itu Gus Dur. Gus Dur seperti apa Gus Dur itu? Fisiknya, kemudian kualitasnya, kemampuannya apa? Itu namanya kualitas. Al-Abyad. Ibnu Malik, anaknya Man Malik, artinya apa? Relasinya dengan pihak lain seperti apa? Kemampuan berhubungan, komunikasi dengan orang lain. Seperti apa Gus Dur itu? Kapan? Di mana? Posisinya apa posisinya? Oh, ketua PBNU, pendiri PKB, dan pernah jadi presiden 23 bulan. Biadi saya pun tangannya kalau golok. Apa artinya? Gus Dur punya apa? Punya golok, punya kekuatan. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh Gus Dur dengan kekuatan tersebut? Lawahum beko akan sopo zat ing golok. Aksinya Gus Dur apa dengan kekuatan tersebut? Oh, punya kekuatan NU, Banser, Pagar Nusa, langsung berani mati. Faltawa, apa reaksi setelah Gus Dur beraksi itu? Itu namanya berpikir objektif maudhu'iyah. Paham boten? Mau pilih ketua cabang NU, siapa dia? Apa kapasitasnya? Kualitasnya, kemampuannya, hubungannya apa dia dengan orang lain, dia keluaran mana, ada di mana hidupnya, kemudian posisi sekarang di mana, dia punya kekuatan kelebihan apa, dan dia apa aksinya dengan kekuatan tersebut, dan apa reaksinya. Itu namanya maqulatil asyarah. Di pesantren diajarkan itu. Ada lagi analogi. Coba kias itu ada 9. Kias burhani, aulawi, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syari, iqna'i, khitabi. Kias burhani, kias fakta. Contoh mau nih, contoh ini. Ilmunya pesantren, kitab kuning. Narkoba, heroin, kokain, sabu-sabu, ganja, haram atau halal? Berani mengharamkan di Qur'annya ada? Wonten ayatnya wonten inna sabu wonten hadis wonten. Harus pakai kias. Kiasnya namanya kias burhani, kias fakta. Ini barang sabu-sabu. Hadza muskirun, ini barang memabokkan. Itu namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap memabokkan berarti masuk golongan khamr. Muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu hukumnya haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Kalau paham buatan jenengan itu diajarkan di pesantren.
Makanya kalau kiai ulama munas bahas masalah 15 pertanyaan 2 hari selesai dijawab. Belum tentu kalau ulama bukan ulama NU. 15 pertanyaan 2 tahun barangkali baru selesai jawabnya. Kalau hanya cari Quran dan hadis. Paham betul? Dengan adanya metode bayan akli, kecerdasan akal para ulama, ulamanya banyak namanya ijma, keputusannya, ulamanya individual namanya qiyas. Dengan ada 2 metode itu, ijma dan qiyas, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu bisa ono sebagai ono fikih, ono ijma karo qiyas. Yang betul ijma qiyas betul ilmu fikih. Mana paling banyak qiyas paling banyak. Sapinah yang kecil itu Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahalim 40 jilid. Karena ada metode bayan akli yang namanya ijma dan qiyas. Maka orang yang tidak mau menggunakan ijma qiyas tidak akan paham ilmu fikih. Paham boten? Ini perlu dijaga oleh pesantren. Singkat saja itulah. Kita kaya dengan as-sarawatil hadariyah, kekayaan culture, budaya. Ya Allah, gak sembarangan loh kita ini, luar biasa kayanya. Kekayaan luar biasa. Maulid Nabi, Isra Mi'raj, halal bihalal, haul, apalagi akhir sana, terus apalagi tahlilan. Itu namanya turathil hadari, culture capital. Harus dipertahankan, harus dipertahankan. Mau coba janji, debak, burdah harus dihafalkan. Kiai Rois Syuriah harus hafal berjanji. Kalau maco berjanji orang hafal masih moco, ojo diamplopin, suruh pulang sendiri, gak usah diantar pakai kojek. Masjid mimbarnya jangan kasih buku khutbah. Kiai Syuriah harus baca khutbah apal-apalan. Kalau nggak hafal moco, opo bedanya kalau SAG? SAG pantas moco SAG. Nah kalau Kiai keluar Lirboyo, Ploso, Rembang, Tegarejo, Jombang mau semoco khutbah pada kalau SAG. SAG perguruan tinggi swasta. Dosennya sering mencret. Dia malas datang, bayarin 15 juta di wisuda. Pantas itu khutbah moco. Kiai khutbah Jumat, khutbah nikah, khutbah gerhana, talqin, barang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani manakibnya, tahlil, harus hafal-hafalan. Paham betul? Kenapa? Karena itu semua milik kita, hadarah kita. Kalau bukan panjenengan yang ngapal berjanji, debat, burdah, siapa yang mau ngapal? Wahabi, Salafi, HTI suruh ngapal. Itu kekayaan kita, itu harus kita pelihara. Pesan-pesan manapun kalau malam Jumat libur, liburnya bukan untuk foya-foya, bukan untuk gembira ria, bukan, tapi baca berjanji. Lirboyo, Genkulo, Tengkempek, Cirebon, malam Jumat semua anak-anak baca berjanji supaya menambah mahabbah dengan Rasulullah, sehingga santri-santri nggak terasa apal sendiri berjanji itu. Wa amma ta'ifad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'la. Thumma ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah tahzina fasalahu malakul jibali fi ilaki alihadhin asabiyyah faqala inni arju ayyuhjallahu min aslabihim mayyatawallah atirillahumma qabrahul karim. Itu loh, kayak itu apal itu. Paham betul? Walaupun bukan kiai ayo apal, walaupun bukan kiai lah.
Semua santri-santri harus hafal itu. Itu kekayaan kita harus kita pelihara. Kalau bukan kita yang pelihara, ngandalkan siapa yang akan pelihara? Paham betul? Pun singkat mawon, itu adalah budaya kita. Ada lagi. Pesantren maknani utawi iku. Itu kekayaan kita itu. Mubtada utawi, khobar iku, nganggo kho, mubtada nganggo mim. Sifat kang, apalagi maf'ul bi'ing, maf'ul ma'aserto, maf'ul lakerno, bakelawan, hale, tamyiz, hale, apane, itu kekayaan budaya kita itu. Di luar negeri nggak ada itu. Itu milik Kiai Jawa itu. Pak utawi li mubtada'iku khobar opo li fa'ilin wa na'ibil dhahar wa ing li maf'ulin bihi krono li maf'ulin li ajlihi wa ing dalam dhorof wa mutlaqul maf'uli fihi kelawan kadzaka ba'ul jarri fatlu bil bayan serta li maf'ulin ma'ah wa kang sifah silatu mausulin kadza mislus sifah apane litamizi halu fastahidu bil hifdzi ya rijalu. Jangan dibuang itu. Paham betul? Itu hanya milik kita, khas ulama Indonesia, Islam Nusantara itu. Di luar ini nggak ada itu, di luar negeri. Hanya di kita ini. Monggo, kekayaan ini harus dipelihara. Ada lagi kekayaan simbolik, atsaratus syiariyah. Sholat pakai kopiah. Apa jamin pasti khusyuk? Enggak. Siapa tuh enggak pakai kopiah malah lebih khusyuk dibanding pakai kopiah? Siapa tahu? Bukan jaminan sholat pakai kopiah khusyuk. Tapi itu simbol kita, pertahankan. Masjid ono beduge, apa dijamin ono beduge itu lebih utama daripada masjid yang enggak ada bedugnya? Belum tentu. Tapi itu kekayaan simbolik kita pertahankan. Paham? Sowan kiai, silaturahim datang ulama. Budaya kita, simbolik kita. Wong NU itu, pasti NU itu. Udah soal kalau kiai ini, pasti NU itu. Kalau bukan NU nggak mungkin itu. Harus dipertahankan. Idul Fitri, Idul Adha, sowan karo para kiai, puasa Ramadan, cium tangan kiai. Itu simbolik kita, atsaratus syiariyah. Yang belum kita miliki adalah atsarawatul maliyah, capital finance capital, kekayaan harta yang NU masih melarat nih, ulama masih bodoh melarat itu. Yang belum kita miliki adalah kekayaan harta. Padahal Quran itu merintah kita harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ojo sampai kamu meninggal dunia meninggalkan anak cucu yang melarat. Harus kaya. Kamu mati meninggalkan anak cucu yang sejahtera, menikmati harta warisan yang ditinggalkan oleh kamu untuk anak cucu. Artinya kita harus kaya. Bangun pesantren, masjid, madrasah, kalau duit jangan mengadakan proposal, masya Allah. Tukang Nabi Mi'raj ningali melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan gede dhuwur gagah. Setelah dilihat mukanya bolong, kropos, gak ada dagingnya mukanya. Rasulullah kaget, man huwa ya Jibril? Itu siapa Jibril? Gede dhuwur, gagah, mukanya bolong. Jibril jawab, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal, yang rajin minta-minta. Bakal tangasin kuburan orang dagingnya mukanya panjenengan.
Ah, oleh karena itu dulu Sayyidina Utsman kaya raya, pernah sedekah, gandum diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman, orang sudah pasti masuk surga. Orang yang sudah dikasih tahu pasti kamu masuk surga, ada 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdullah bin Auf, Amr bin Jarrah. Sudah dikasih tahu kamu tuh masuk surga. Masih sedekah gandum diangkut 700 onta. Syekh Abil Hasan Asyadili, beliau muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih. Abdul Masih muridnya Syekh Abu Maddan Al-Ghauth. Pengikutnya 6.000 waktu itu, tarekat Syadiliyah waktu itu. Ditanggung dahare pakaiannya, kebutuhannya pengikut tarekatnya itu. Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Waktu saya di sana sudah meninggal tahun 2006. Waktu saya di sana santrinya 700, putra-putra Mbah Mun di tengah Kosdela. Najib, Zubab. Ditanggung kebutuhan santri itu. Makan minumnya, pakaiannya, kitabnya, kebutuhannya, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Muga-muga kiai nanggung santrine. Wonten dereng? Jawab wonten dereng. Ya kiainya harus kaya. Imam Syadzili itu pakaiannya mentereng. Jasnya itu terbikin dari wol dormil, semeter 12 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior, Guy Laros, 7 juta. Sepatunya Hermes, 20 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Amutan, itu jas pakaiannya Imam Syadzili itu. Tasnya itu Gucci, 75 juta. Betul kayak Kiai Panjenengan. Minyak wangi misik. Syadzili itu minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton. 7 juta itu sebotol itu. Usahakan kiai sepatunya, bajunya, celananya lebih mahal daripada celananya bupati. Usahakan. Jamnya, mobilnya, mobilnya Grand Mark. Apa lagi? Luxio, Masya Allah. Imam Syadzili ku kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Artinya Alphard itu, artinya BMW itu. Bukan Luxio, bukan apa? Afifi. Grand Mark. Minyak wanginya misik. Bawa proposal menghadap bupati, kemeringet dulu. Belum ketemu udah kemeringet dingin sudah. Bila perlu, ini kayak teng Mesir. Pemerintah Jamal Nasir setelah perang lawan Israel kalah, utang karo Al-Azhar. Negara utang pada pesantren Al-Azhar. Karena Al-Azhar kaya raya dari wakafnya. Oleh ulama Iran, Tunis, Maroko, waduh, pakaiannya mahal mewah, mobilnya Cadillac, Caprice, Plymouth, Mercy. Dengan mobilnya kanan, apa? Itu yang paling murah apa? Iga ya. Usahakan kiai mobilnya lebih bagus dari mobilnya bupati. Paham kan? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Kata Al-Quran, batu bara, nikel, timah, biji besi, biji tembaga, boksit, mangan, uranium, tarium, timah, emas, berlian, minyak, gas,
ada semua itu di Indonesia. Tapi yang garap bukan orang-orang soleh. 50 orang kaya di Indonesia nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1.150 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya BCA, punya Rokok Jarum 150 triliun. Nomor 3 Sinarmas 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung, wong Islam Khairul Tanjung nomor 6. Nomor 39 Haji Rashid. Nomor 40 Muhammad Bayu, wong Islam itu. Saya tak goleki Solikin ta, Dulmanan ta, Dulkipli. Wonten Solikin ta, Dulmanan ta, Dulkipli. Ayo, padahal Qur'annya mengatakan kekayaan ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Jadi mari kita semangat membangun kekayaan ekonomi untuk membangun kehidupan yang mutahadir, maju. Rata-rata rumahnya 2 lantai, rata-rata mobilnya Innova lah, minimal Innova, rata-rata sejahtera. Itu namanya membangun hadarah. Paham betul? Itu kitab kuning dibaca di pesantren, kalau diterapkan untuk membangun masyarakat masih sangat relevan, masih sangat manfaat. Kalau dipegang menjadi dasar agenda membangun masyarakat kita agar beriman, bertakwa, berakhlak, sejahtera, cerdas, berilmu, dan kaya raya. Siap, betul? Siap? Siap menjadi orang yang bertakwa, berakhlak, pinter, sugih. Siap? Satu lagi, terakhir, kudu menang. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau benar-benar kalau kamu orang beriman, jangan kalah, jangan rendah, jangan di bawah, harus di atas. Ketua, kepala, direktur, general manager, anggota, komandan, imam, mudir. Jangan mau jadi pengikut. Jangan itu, jangan kalah, harus menang. Itu perintah Al-Quran itu. Jadi menang itu wajib. Kalau kalah dosa. Pinter wajib, kalau bodoh dosa. Sugih wajib, kalau melarat dosa. Monggo kita pahami bahwa agama Islam Quran membawa konsep, menawarkan konsep membangun masyarakat mutamaddin, madaniyah, yaitu masyarakat sivilis yang berkeadilan, beragama, berakhlak, berbudaya, dan berpendidikan cerdas, juga kehidupannya sejahtera, kaya raya. Syukron wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.